Oke, kembali lagi bersama Lutfi, admin Lutfi apa admin Lutfi aja lah ya. Lutfi di podcast Overheard Beyblade. Dan ini gue sendiri karena Ditonya nggak tahu lagi kemana, admin D nggak tahu lagi ngilang katanya sih lagi ada agak-agak pilek ya katanya ya. Jadi ini gue nggak sendirian tapi gue sama ini salah satu katanya nih pemain Beyblade paling jago se-Indonesia katanya ya. Gua nggak tahu sih, tapi kalau kita lihat pialanya sih iya sih ya. Ini pialanya ada Project X First Community Regional Tournament Second Runner Up Individual sama dikasih hadiahnya nih Perseus emas coba. Berarti Pegablast Pegablast ya. Oh, kok Perseus sih? Pegablast. Gua ada kalau ini selalu Perseus ya, Pegablast emas. Jadi gue akan ngomong dengan salah satu bladers yang paling jago se-Indonesia yang katanya sudah membawa piala. Langsung saja kita sambut dia Om Genggar. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah Om Lutfi. Alhamdulillah. Nah, gue mau ngobrol-ngobrol sejenak nih ya tentang Om Genggar sedikit. Ini katanya Om Genggar juga punya Instagram ya, aktif ya di sosial Lumayan. Akunnya apa? Akunnya sering biasa Genggar_BBX. BBX yang biasanya banyak banget konten-konten tentang Beyblade-nya juga ya. Bisa di follow juga Genggar_BBX juga nih ya. Nah, gue mau nanya nih ya sama Om Genggar nih ya. Om Genggar nih pertama kali main yang pertanyaan basic dulu lah ya sebelum kita ke piala-piala inilah ya. Siap. Pertama kali main Beyblade tuh kapan dan kenapa? Pertama main Beyblade dari awal banget nih. Dari apa awal Beyblade, banget. apa Beyblade X? Beyblade awal banget dulu deh. Nggak Oke. apa-apa kita runutin aja. Oke, pertama gue mau ini dulu ya, mau klarifikasi. Anjay, klarifikasi. Bang, ini gua baru bukan Beyblade semenit Bang, baru semenit 2 menit udah Nah. klarifikasi nih Bang. Ini Karena maaf sorry nih. Kan namanya juga Overheard. Oh iya benar. Ini klarifikasi apa lagi coba? Kenapa? Harus ada klarifikasi, harus ada ininya ya, apa namanya? Dan lain-lainnya. Jadi klarifikasinya itu adalah gue bukan blader paling jago sebenarnya. Aduh, kenapa? Jauh Om. Gila. Karena jujur pribadi Tapi gue piala-piala ini yang membuktikan loh. itu bukti dari konsistensi aja Om. Wih gila, emang konsistensinya kayak gimana? Konsistensi buat coba ngulik combo yang senyaman mungkin buat gue. Iya. Tapi kalau gue pribadi, gue harus akuin dan buat gue pribadi nggak tahu yang lain. Saat ini di Indonesia yang paling jago itu adalah Mardika Om. Oh Mardika. Ada Mardika. Mardika emang jago banget. Buat gue ya. Oh iya, tapi orangnya kayaknya nggak ada di sini deh, nah iya. Sebenarnya nggak ada tapi ada gitu. Nggak ada tapi ada ya. Dia antara ada dan tiada. Iya, kayak lagu ya, ketahuan umur Iya, kalau. ada. Jadi itu dulu klarifikasinya. Kedua, mulai Beyblade ya. Nggak mulai Beyblade, kan Beyblade. konsistensi nih katanya nih ya kan. Iya, nah sebenarnya ada kisah sedihnya Om. Jadi Gimana nih? awalnya mulai Beyblade itu kenal dari Bakuten ya, yang Yo. Dragon macam-macam Ya itu. Allah. Granzer itu Ya kan. Allah. Ih. Tapi zaman dulu itu gue belum bisa beli Beyblade Om. Semuanya sih kita zaman lu nggak bisa beli Beyblade Ya. kan. Jadi tuh waktu itu gue cuma bisa ngeliat teman-teman gue yang kaya banyak duit pada main Beyblade. Gue nggak bisa main, jadi cuma ngeliat doang. Nah akhirnya dari setelah Bakuten itu sama sekali gue nggak kenal Beyblade, sekolah lain-lain. Sampai terakhir itu anak gua nonton Beyblade X sebenarnya Di TV. di TV. Di TV yang depannya R itu. Iya, Wow, TV lokal berarti ya. Lokal. Wow. Terus Nah terus. dari situ dia mau minta beli Beyblade. Oh gitu. Betul. Terus Nah dari beli Beyblade itu gak tahu beli di mana kan. Dan pas ngeliat kok harganya nggak make sense dibanding zaman dulu Bakuten. emang lu make sense gimana? Kayak dulu masih 20.000 gak sih orang. Tiba-tiba ada 400.000 gitu Beyblade. Kan inflasi, Bang. Iya udah gitu boxnya segitiga gitu lihatnya kayak apa sih ini Beyblade. Nah akhirnya gua waktu itu coba beli yang KW-KW-an dulu sama awalnya Om. Oh iya. Jangan ditiru ya, tidak baik. Dan itu pun salah beli. Salah beli gimana lagi? Yang gue beli itu adalah Beyblade yang kalau nggak salah burst deh. Ya. Yang burst. Jadi dicoba. Gini dong ya. Iya, jadi dicoba main, akhirnya mainnya cuma di lantai lain-lain, akhirnya coba waktu itu beli yang original. Dan Bey pertama yang gue beli itu adalah setnya Hell's Chain, Dran Dagger. Grand Dagger. Iya, itu yang pertama kali. Wow, orang-orang biasa Grand Sword loh. Iya, Grand Dagger. karena anak gue 2. Jadi gue mikir kalau beli satu sama aja. Harganya mirip-mirip, jadi gue pikir ya udah deh sekalian aja. Karena waktu itu sekalian set. buat dimainin semuanya. Ya. Ya, paham. dan ternyata setelah beli satu set, launchernya nggak ada. gimana main? Akhirnya kita beli yang satuan tuh launcher string. Dan setelah pakai launcher string ternyata pas dipakai sakit kena tangan terus kan. Oh gitu. Akhirnya ya udahlah kita beli lagi yang memang Winder launcher.
Nah, karena awalnya main-main sendiri-sendiri aja, kayak kurang seru gitu Om. Gue coba cari-cari di Instagram tuh komunitasnya kayaknya susah nyari awalnya. Oh, itu tahun berapa by the way? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2023 setahun apa 2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. 23 24 berarti. Iya. Nah. Waktu itu akhirnya gue ketemu Instagramnya itu Om Dai dari GDC. Oh iya, Depok. Betul. Nah. Waktu itu Om Dai lagi juara, hadiahnya Drum Dagger yang hitam tuh Om. Oh ya ampun. Giant. Nah gue tanya tuh Om biasa main di mana? Dikasih tau lah di GDC kan. Gue datang waktu itu lagi ada acara GDC dan di sana mulai awalnya tuh gue pikir ya udahlah buat anak-anak kan. Iya. Ternyata di sana bapak-bapak. Di sanalah saya ketemu Om Dodo yang baik hati, Wah, ketemu ya, Mas ya, Boy ya, dulu ya. yang pertama-tama welcome, ada Om Justin, ada siapa? Om Justin katanya admin J ya? Nggak tahu, emang admin J siapa tahu bisa Iya. Jarwo Betul. ya kan, siapa tahu bisa Jimmy Betul. ya kan. Nah, akhirnya ketemu dan ternyata isinya malah banyak yang dewasa. Oh ya, sama seperti postingan kita yang kemarin-kemarin ya, yang agak viral itu ya. Oh, berarti Anda sudah mengakui Anda overheard berarti? Kan enggak dong, kan baca, saya follow, Oh, iya. saya follow. Saya Soalnya- cuma soalnya- podcaster doang di sini, Bang. Soalnya kita katanya kan. Wah. Nah, akhirnya dari situ ya udah gue tanya-tanya, ternyata memang Beyblade ini yang mainnya malah banyaknya itu orang-orang dewasa. Tapi pas gue lihat waktu itu gue nggak main, yang main anak-anak waktu itu. Ternyata banyak anak-anak yang mengalahkan orang dewasa. Om. Iya, iya, iya. Itu dihabisin sama anak-anak Om. Waktu itu anak gue kombonya itu pakai Dranzer, ngasal deh pokoknya ngasal deh. Tapi bisa menang ternyata. Dan akhirnya kita beli yang namanya Wizard Road. Waduh, ini dia. Nah, Wizard Road itu adalah Beyblade pertamanya istri saya, Om. Jadi Dan dia main tidak juga? terkalah. Enggak, dia main juga. Dan Oke. itu dia tidak terkalahkan. Karena sebelumnya kita nggak tahu Wizard Road itu apa, lele. Oh, jadi random-random bay aja ya. Betul. Jadi awal Beyblade itu adalah karena anak-anak mau main dan akhirnya ketemu sama GDC. Terus terjebak. Sampai Eh. sekarang. Sebenarnya jatuhnya jadi kayak balas dendam sih Om ya. Iya sih, bener sih, bener. Awalnya satu gitu Om, kayak ini punya anak-anak, kayaknya keren. Akhirnya beli waktu itu ruder set Om. Karena gue lihat kayaknya galak merah kan, terus kayaknya jago nih. Tapi ternyata Tampang menipu. fakta mengatakan hal Lain. gitu Om, kurang lebih gitu oleh Iya. Oke, berarti kalau misalnya masih bisa diingat nih ya, pertama kali main kan 3J tuh. Combo pertama yang dimainin apaan tuh? Oke, kalau buat gue ya, kalau anak-anak kan beda. Kalau gue waktu itu yang pertama kali gue pakai adalah Drum Buster lah. Drum Buster. Waktu itu Drum Buster 380 ras. Wih. Terus gue pakai waktu itu karena si Sander yang anak Hell's Chain. 460 kalau nggak salah sama taper. Satu lagi itu pakai Dranzer. Kalau nggak salah pakai 560 needle deh kalau nggak salah. Needle apa pokoknya ujungnya tajam. Iya. Dranzer sesimpel karena menghidupkan masa lalu. Jadi yang mengharapkan ada spirit bay gitu. Karena mainnya pertama Betul. itu harus bener ya, membalaskan betul. balas dendam Balas masa dendam. kecil dulu ya. Gak bisa beli sekarang bisa beli. Iya, bener. Udah gitu salah beli lagi. Tapi gue berarti mulai terjun banget tahun 2024. Ya, kurang lebih kayak setahun deh, baru setahun 1,5 tahunan main Beyblade. Tahun berapa? Tahun ini. Berapa ya? Baru Tahun tahun ini? ini. Iya, tahun ini Tahun ini banget. Gila. Berarti match yang pertama kali diikutin, yang match gede, itu apa berarti kalau misalnya boleh Match ingat? besar pertama kali diikutin itu adalah acaranya Howell Cup. Iya Howell Cup kalau All salah. Cup Yang di Bintaro. Bintaro Plaza Iya, ya? itu besar banget. Iya. Itu besar banget yang pertama kali gue ikutin dan jatuhnya bener-bener yang kompe banget Om. Iya. Karena di sana ternyata isinya bener-bener orang yang memang udah metal lah, punya blade apa dan gue yang lihatnya wah ini serius ya. Iya. Ini hobi serius sampai kalau nggak salah seinget gue waktu itu pembagian hadiah leaderboard juga ya. Benar. Mardika waktu itu dapat juga ya. Oh iya, emang jago dia dari dulu. Dia kan main dari Beyblade Burst. Dari Burst, Dari ya. Beyblade X pertama kali muncul juga jago katanya. Distributor kayaknya jangan-jangan. Jangan-jangan dia. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan Mardika M-nya Itu dia. Lanjut. Itu dia. Baru kepikiran lagi. Iya bener kan.
orang Mardika dalam. W, jangan Mardika W. Itu nama Mardika W, orang dalam sih kalau Siap, kata siap. gue sih. Siap, Makanya siap, dia tahu siap. meta-meta kan. Betul, betul, Jago betul. juga, emang ngeri emang orang dalam. Jadi pertama kali kompetisi besar yang gue ikutin, kalau gue nggak salah ingat, dan memang yang paling berkesan itu adalah di Howell Cup. Di Howell Cup dapat posisi Enggak, tapi masuk ke stage ronde 4. Ronde 4. Dari 1 Us. 1,4. Jadi kalau nggak salah lu leaderboard yang patch 1 tuh kan langsung mainin di ronde terakhir ya. Benar raja terakhir tuh gue ingat Kayak Mardika itu kan Iya, tuh, kayak ada Mardika. Disebut mulu namanya. ada Kilo, ada semua pada di ronde terakhir. Iya. Saya rakyat jelata dan rakyat dari ronde 1. Om. Dan itu benar capek banget. Dan itu kenapa berkesan karena di sana istri gue nggak ikut. Oh gitu. Biasa kalau istri gue ikut itu, gue main, tinggal nunggu makan, tinggal nunggu minum. Pokoknya gue turun, disudukin makanan. Iya. Ini sampai di ronde 4, gue nggak makan nggak minum, mau pingsan om. Wow. Itu nggak ada bener mau pingsan. Gua telepon Berapa istri jam gua. mainnya do non stop ah? Dari pagi sampai terakhir itu jam 10 mau tutup. enggak. Terakhir kalau nggak salah sampai jam 7-an deh gue masih di sana. No, dari jam mall buka berarti. Dari awal-awal buka itu dari jam 9-an. 9-an sampai jam 7. Bener-bener nggak nyentuh Main makan, nggak terus. nyentuh minum. Ya Iya. Allah. Kayak puasa. Iya sih kayak puasa Hampir, sih. hampir ya, hampir ya kurang 4 jam lah ya. Iya, Kurang 4 jam, 3 jam udah bener-bener puasa maghrib tuh. Itu bener-bener yang pertama kali diseriusin dan bener-bener apa ya, jatuhnya ngerasain oh gini ya main serius Beyblade tuh kayak. Iya. Berarti apakah dengan lo main serius ini lo merasa kayak anjir balas dendam masa kecil gue kayaknya terpuaskan nih jadi kayak karakter MC gitu loh. Enggak, sebenarnya lebih ke gua lagi ngerasa lebih nemenin diri gue yang masih kecil dulu yang nggak bisa main. Wow. Jadi gua tiap main itu om, gua maaf ya kalau dikira berlebihan ya, tapi tiap kali Gak gua main, apa-apa. tiap kali gua main itu gua kayak nanya nih. Jadi bukan gua tuh cuma nyumbang fisik aja. Gua nanya sama dia, kalau lu mau ngapain? Lu mau ngapain? Jadi gua tanya sama dia, lu mau ngapain? Gitu. Karena gua ngerasa waktu gua kecil gua tuh karena waktu itu nggak punya aja ya. Tapi gue ngerasa kalau dulu gue punya dan gue bisa pegang si Beyblade itu, gue tuh bisa main. Nah karena gue nggak punya, akhirnya sekarang gue tanya sama dia, lu mau ngapain sekarang? Lawan lu begini. Jadi gue nanya, gue cuma modalin badan sama dana aja gitu. Wow. Jadi sekarang gitu. Jadi tiap kali gue main nih gue gitu aja. Makanya tiap kali gue menang ya udah, ngerasa ya udah. Tapi kalau kalah pun juga, kita bahas apa nih yang salah. Gitu. Wow. Kayak gitu. Dan akhirnya ini gue jujur agak merinding sih ya dengernya ya karena it's a big thing in my opinion. It's big decision dan it's big lah kalau kata gue sih, gue sampai speechless loh ya kan. Gue bener-bener kayak lu inner child lu bener-bener lu merasa berdialog dengan inner child lu ya berarti ya ketika lo main Beyblade ini ya. Yeah. Kalau menurut lo sendiri, what's the beauty of the playing Beyblade? Selain lo bisa berinteraksi dengan inner child lu gitu loh, secara psikologis gitu loh. Kalau gua yang pasti itu adalah proving the concept is right. Wih, gimana tuh? Jadi sebelum main itu gua biasanya selalu udah bikin deck pasti kan. Dan setelah bikin deck itu gue punya strategi nih kayak gue mainnya kayak begini. Mau musuh kayak gimana pun terserah gue mau mainnya kayak begini. Dan pada saat gue menang itu lebih ke kayak ngasih tahu diri gue sendiri. Oke, konsep yang kita bikin udah bener dan terbukti gitu. Ya. Menang syukur, kalah ya kita bikin konsep lagi nih apa. Oh wow, jadi emang apa sih namanya A/B testing ya kalau kata bahasa anak-anak Ya, IT lah ya. sekarang. Iya, banyak A/B testing ya di sini ya. Iya. Kalau misalnya kan ini dari piala-piala ini, coba dong diceritain ini piala-piala ini maksudnya apa nih coba? Ini tuh kemarin sebenarnya kalau teman-teman yang ikut RTS Road to Singapura kan kemarin BJX itu sempat ngadain Road to Singapura dengan komunitas lain juga ya. The biggest community event Beyblade di Indonesia. Kayaknya paling besar ya sejauh ini. Itu totalnya itu ada kalau nggak salah tiap wave itu 200 orang deh. Benar. Di pas finalnya itu kan 500 lebih yang ikut. lebih. Nah, belum lagi membicarakan yang sebelum-sebelumnya Road to untuk sampai ke event Road to yang di Jakarta itu. Dengar sih gue dengar ada 680-an pemain ya, unique playernya ya betul. kan. Itu belum, menurut gue belum dibicarain yang kayak weekly mereka datang mau coba kejar terus gagal. Iya banyak itu drama-drama pas RTS tuh. Itu banyak banget. Sampai kayak lu nggak dapet RTS gue dapet dong sampai kayak gitu-gitu tuh ya Allah. Nah, akhirnya RTS itu adalah sebenarnya Project X. Jadi Project X itu adalah project yang dibuat oleh komunitas Om. Komunitas yang di dalam itu ada 6 negara kalau nggak salah. Ada Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina dan Thailand. Nah, negara-negara itu diundang ke Singapura untuk bertanding untuk mendapatkan title the best
player di event Project X ini lah. Oh, Blade- wow. Nah sebenarnya di Project X ini itu yang menarik itu adalah proses dari RTS sampai ke Project X, dan di Project X sendiri itu kita benar-benar ketemu negara-negara yang ternyata di anime itu beneran ada. Gimana maksudnya? Di anime itu Iya, beneran dia sih. gimana? Kalau di anime itu kayak Amerika tuh mainnya defensif misalkan. Oh iya? Jepang tuh mainnya sat-sat Iya, misalkan. iya. Terus kayak Korea mainnya gimana? Itu bener kejadian di RTS. Oh, Waktu iya? di Project X itu. Emang setiap negara style-nya beda-beda tah? Beda-beda. Kayak di teman-teman di Singapura, mereka mainnya stamina ya, bukan defensif, stamina. Gue nggak bilang stamina, tapi di mereka main stamina. SG. SG. Si main stamina. Stamina. Oke. Dan kalau kita bicara Malaysia, Iya, Malaysia. full attack. Full attack. Full Berarti attack. beatnya rush gitu-gitu, mereka kayak ball haram gitu, kayak gitu. Mereka nggak mengharamkan, tapi mereka full attack. Walaupun mereka pakai ball flat launch. Serius om. Itu benar-benar kejadian. Gua tanya nanti boleh teman-teman. Mereka flat launch. Mereka benar-benar yang lihat. Miring Pak nanti Pak kalau flat launch. Tapi mereka ada caranya buat bisa dapetin rel kita dan dia nggak bundir. Itu Malaysia. Kok bisa? Nekat ya berarti orang Malaysia. Oh, Lebih nekat nekat banget. daripada kita ya. Mereka launch-nya ambil miring ya, tilt ya. Tapi begitu 3-2-1 go shoot itu taruhnya flat dan agak slam dem gitu. Slamnya tapi bukan yang jak gitu ya, enggak. Tapi kayak ditanam tetap. Iya. Dan karakter Malaysia kurang lebih begitu semua. Filipina mirip Indonesia tapi mereka lebih mirip Indonesia tapi lebih ke Malaysia. Maksud gua mereka mainnya balance. Ada stamina, ada attack-nya. Nah. Tapi mereka main yang udah mulai railing macam-macam. Oh, iya. Tapi mereka lebih ke Malaysia, lebih ke agresif. Oh gitu. Ya. Thailand itu paling mirip Indonesia menurut gua Thailand. Main power degak gitu, kayak Iya, gitu. betul. Oh gitu. Mereka all in, bener-bener all in banget kalau main, tapi tekniknya pun juga bukan yang bisa dianggap remeh karena mereka railing, reverse, tungstennya tuh jalan. Oh, Thailand. gitu. Sayangnya kemarin yang datang dari Thailand tuh nggak banyak kalau nggak salah 2 apa 3 orang gitu yang datang. Berarti konsep-konsep kayak gitu jalan semua di Thailand tuh. Jalan, Om. Teknik-teknik segala macem. Betul, jalan di Wow. Thailand. Enggak, gue baru kaget Singapura ternyata stamina ya ternyata. Stamina banget, Om. Gila main aman banget sama kayak negaranya ya berarti ya. Bahkan kalau boleh dibilang karena sebelumnya kan gue mau shout out dulu buat Om Rosco, Iya. YouTuber tuh Rosco. Shout out to Roscoe. Jadi Rosco tuh sering banget ke Singapura Om. Oh gitu, terus? Dia cerita Singapura itu stamina Om Jeff. Jadi lu hajar aja dengan either attack atau mungkin balas stamina lagi tapi more power. Oh iya benar. Dan itu bakal jadi rally. Iya. Makanya kalau gue lihat Roscoe main di Singapura itu mainnya banyak attack. Iya. Tapi begitu Roscoe main di Indonesia dia balance. Oh. Dan gue udah ketemu jawabannya karena Roscoe ketemu mereka. Iya, udah berpengalaman ya kan. Iya, Betul. kalau stamina sih memang works ya kalau lu mainnya power ya. Iya, Soalnya betul. pernah tuh Om, zaman-zaman anime battle tahun lalu udah persis tuh. Pas stamina, menang gua sama Mardika. Keren gak sih? Oh, lawan Mardika menang? Iya, keren banget waktu Itu itu. kayak cerita mythical gitu ya. Iya, cerita mythical itu. Legendaris kayak- Legendaris, Itu ya selevel kan? dengan si bawang putih, bawang merah itu. Ya? Bener ya kan. Luar Itu pernah biasa. menang gua tuh, makanya jadi kayak ya Jadi bisa lah ya. bisa lah gitu. Mardika ya. masih manusia lah ya. Masih manusia lah ya. Emang setengah-setengah dewa aja. Nah, terus Singapura. nah oke. Jadi kemarin itu Indonesia ngirim ada kalau nggak salah yang main itu sekitar 15. Dan mereka itu player-player yang lolos dari RTS. Jadi ada di Indonesia ada Kani, di Jakarta tuh ada Kani, ada Tasu, ada Mardika, dan Bandung ada Om Chai, ada Profesor Altov, ada Darel yang masih usianya masih Iya, muda, masih ada muda itu. Jose juga ada, dan sponsor-sponsor yang beberapa ikut ke sana juga. Iya. Nah, yang lucu itu adalah let's say kalau kayak Om Tasu, Kani, Mardika itu emang dapat karena mereka dapat. Iya. Gua itu dapat karena giveaway. Wih, giling. Gimana Serius, ceritanya itu giveaway. giveaway? Jadi, Tapi posisinya- giveaway dapat begini loh. Alhamdulillah. Nah, posisi giveaway-nya itu adalah karena gua adalah posisi terakhir itu di RTS itu posisi 12. Loh kok bisa? Ya. Oh, iya. Nah, kan RTS ini kan dia jatuhnya lu draft pick ya. Iya, Jadi iya. yang menang boleh milih mau ambil apa. Benar. Nah, kebetulan mereka banyak yang milih kayak kalau nggak salah 1-4 atau berapa tuh ngambil RTS semua. Iya. Tapi begitu udah posisi ke atasnya jebakan Batman tuh Om. Karena antara Kayak acara RTS kuis ya. Iya, Om. Iya, kayak acara kuis. itu Cywar pinter deh Jack.
pilihannya naik pesawat atau ambil Valkyrie Vault yang waktu itu harganya 4 juta. Iya bener. Terus dari Valkyrie Vault jatuh ke ada Aero Pegasus kalau nggak salah. Iya. Nah akhirnya jalan sampai ke gua. Waktu itu gua nggak ngeh kalau masih ada RTS. Karena menurut gua kayak udah habis. Nah dikasih lihat sama anak, oh masih ada, ya udah gua ambil RTS. Fun fact-nya adalah itu, dan nyampe di sana kesempatan gua banget buat ngebales apa yang gua udah nggak lakuin di RTS kemarin Om. Karena di RTS itu gua salah combo sebenarnya, salah bobe. Tapi ya udah di RTS ini kita coba bales dan alhamdulillahnya dikasih kesempatan buat Indonesia lah. Wis gila. Dan di Singapura juara? 3. Nah fun fact Om, piala di Singapura itu ada 4 Om. Per 3 itu buat yang individual, 1 itu buat tim. Oh gitu. Ya. Oh tim Jadi negara. tim battle. Ya, Tim battle. Tim Tim battle fun aja gitu. Oh gitu. Jadi Terus bebas mau ngambil siapa aja. Dari 4 piala ini, 3 diambil Indonesia. wis. Keren Indonesia. Emang gila sih pemain-pemain kita. Tapi tapi menurut lo sendiri gitu, apa sih yang membedakan pemain Indonesia dengan negara lainnya gitu loh? Kan waktu itu gue juga lihat calonnya sendiri kan. Itu dominasi banget sih Indonesia sih ya kan. Sampai bisa juaranya jauh gitu ya kan. Dan juara satunya Singapura anyway kan. Yes. Ya udahlah ya gitu ya kan. Menurut Om Genger sendiri, kenapa sih Indonesia itu bisa sejago itu? Apa karena komunitasnya banyak dan tiap hari kita main Beyblade gitu kasarnya gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang komunitasnya banyak, ya setuju, tapi enggak juga karena yang pergi ke RTS itu udah filteran berkali-kali Om. Benar sih, jujur. Jadi yang pas lagi di RTS itu memang pure skill dan dedikasi sih. Jadi teman-teman Indonesia selain dari mereka skill setnya bagus, pemilihan B-nya juga bagus, dedikasi buat pergi ke sana juga determined banget. Karena gue lihat dari negara lain tuh kayak ya udah gue datang ke sini buat main Beyblade gitu kan. Oke lah gue menang syukur enggak. Tapi Indonesia itu datang bener-bener kayak bawa bendera gitu. Oh gila. Iya. Oh, wow, jadi paling heboh ya di kita ya. Vibes-nya paling menurut gue ya Iya. paling strong di sana. Dan paling kompak. Jadi benar-benar kita nggak mikirin siapa yang menang, pokoknya Indonesia yang menang. Wis, ya. Strategi gimana? Kita nggak ada yang nutup-nutupin kayak siapa mau combo apa. Bahkan gue sampai sempat last minute pun sempat nanya sama Mardika juga. Gue combo begini kira-kira gimana? Terus Mardika bawa kombonya apa? Sempat tukar pikiran sampai akhirnya ya udah, gue fix pakai combo ini dan Mardika juga pakai combo yang ini gitu. Dan teman-teman yang lain juga Tasu juga sama. Kita nggak ada yang mikir ntar gue kalah sama lu gitu, nggak ada Om, totally nggak ada. Oh wow. Iya sih. Bahkan kita sama saling care tuh sampai sejauh ini Om, sampai sejauh kita ngeliatin poin teman kita di grup yang sama tuh berapa. Kita remind dia, lu harus menang, lu harus ini. Iya. Kalau bisa menang segini, itu bener Om. Oh jadi ada perencanaannya ya? Iya. Wow, ngeri banget. Karena kita mau ya kalau bisa all Indonesian final ya all Indonesian final. Iya benar sih. Tapi memang ternyata pas di final pun ya dari 4 besar itu 2 Indonesia. Iya, cukup lah ya. Banget, cukup banget. Nah, jadi ini adalah piala yang kita dapat dari sana dan ini adalah apa ya Perseus P13 emas. P13 bronze. Dan ini sebenarnya custom. Cuma makanya gue kaget itu gue kira Perseus dari betul. jauh. Sampai kemarin tuh ada bercandaan dari orang Singapura ini sebenarnya harganya tuh ya biasa-biasa aja. Iya. Tapi kalau dia belinya dari lu, baru ada historical value-nya. Iya benar. Kalau misalnya dia beli dari mana-mana, bebas aja. Ini datang admin E ya. Waduh. Admin Edric ya. Banyak banget Pak udah. Iya. Kita admin overheart bebas A B C D E F G aja sampai Z nih. X aja kita cari nih admin X sekalian nih. Nah, jadi itu kurang lebih ini dibilang kayak gitu. Kecuali kalau beli dari lu baru ada historical value-nya. Oh iya benar. Karena ini rare ya. Ultra rare. Dan boleh dibilang ini adalah one on one item di dunia Om. Ya wow. Karena ini adalah item yang cuma keluar di The First Project X dan ya cuma satu ini aja. Iya. Gak ada Project X lain di dunia ini kan. Iya sih benar sih Jadi kurang komunitas. lebih kayak gitu. Gila keren juga ya cerita tentang Asia Tenggara ya berarti ya. Seru Om, seru banget. Seru banget ya. Wow. Tapi yang fun fact di waktu di Piala Dunia pun bahkan ada yang komen kan. Oh iya benar gimana I think the best bladers are in Indonesia. Wis, dia belum tahu Belum bagaimana tahu. kami main setiap hari. Belum Iya tahu kan? Tirano Bite Andito itu. Wah, gila. Belum tahu kalau Mardika main, aduh males banget yang lawan-lawannya gitu ya. Belum Edric Choji pakai Samurai Calibur itu kan. Waduh, iya kan. Belum lagi apa namanya orang-orang
ada main attack semua Betul, ya kan. Kalau full betot attack. udah pull and pray Udah, kadang-kadang. sampai ya dia kan? pun nggak taau mau Iya, mau kemana. iya, iya kan kayak ya udahlah gitu ya kan. Iya ya. Tapi katanya dengar-dengar ini katanya bakal pergi lagi ya katanya ya nanti ya. Oh iya, nanti itu kebetulan kita dapat undangan dari Malaysia dan itu kebetulan yang ngadain acara ini Kemas itu kayak kementerian gitu loh di Malaysia. Iya Om. Really? Jadi Beyblade itu sudah disupport sama negaranya. Udah. Wow, betapa lama juga Malaysia. Sementara di Betul. sini ya sudahlah lanjut. Dan apa namanya? Oh editornya banyak sensor ya, gak apa kita Nggak sensornya? apa-apa kalau memang Biar editornya memang kerja. kelihatannya begitu karena Jadi Malaysia memang udah jadi official olahraga betul Om. kan. Bahkan gua kemarin ngobrol sama tim Waiba. Hah? Di tim Waiba itu jadi kita bicarain yang besar lah ya. Iya 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 iya. Di Waiba itu dia udah ada dari tim Waiba itu di hire buat jadi edukator sekolah di Malaysia. Really? Wow. Soal masalah digaji atau enggak gua nggak tahu, cuma yang pasti mereka harus review tiap minggu itu dari sekolah mana, hasilnya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Edukatifnya tinggi banget. Oh, gue speechless loh sampai didukung banget lah ya. Iya. Dan fun fact Om, ini gua nggak bisa sebut dulu komunitasnya di mana. Tapi ini serius bakal kejadian waktu dekat. Ada sekolah yang approach salah satu komunitas dan dia tuh mau bikin eksibisi Jepangan gitu. Oh wow. Dan Beyblade disamperin Wow. buat bikin exhibition. Nanti bakal disediain kelas, bakal disediain ruangan. Cool. Nanti kita bakal display Beyblade di sana. Teman-teman anak-anak SMA itu boleh experience di situ. Jadi itu bakal kayaknya pertama kali Beyblade by community go to school. Semoga Itu waktu dekat Om. wow. Gue belum bisa sebut dulu tapi dalam waktu dekat. Wow, berarti mudah-mudahan nanti kita banyak bibit-bibit player baru ya. Iya. Yang main bukan umur-umur 28 plus, 30 plus Bukan, seperti pos-pos bukan, overheard bukan, Beyblade yang viral itu ya. Bukan. Iya kan, Itu mudah-mudahan ada kuda usia 29 28 itu. wah iya jangan Ketahuan dari mana itu kuda jangan, usianya. 30 bukan. Kok kuda bisa usia 30? Kan kuda 30 udah innalillahi dong Iya harusnya. biasanya. Iya kan? Emang di Malaysia ini katanya mau bawa siapa sih nanti rencananya? Nah, nanti roster dari Malaysia itu ada beberapa player yang memang gue yakin sudah dipilih dengan matang. Ush, siapa aja emang? Mardika jelas. Mardika. Ya, ini ada orang Bentar. Oh, nelpon katanya. Ada. Halo? Di Masuk mana? Mardika? Oh, udah datang. Ya Udah. Bentar baru naik atas. Ya Baru udah. naik ya, Baru siap. naik, baru naik. Mardika tuh kalau jalan juga dia naiknya naik ini Om, naik Phoenix Wing. Wih gila. Yang denger naiknya sih kata gua sih naik Aero Pegasus ya katanya ya. Enggak, Phoenix Wing. Phoenix Wing. Dia lebih percaya Phoenix Wing dari Eropa. Dari Aero Pegasus ya. Kalau boleh dibikin pricing tuh 2.500.000 tuh Phoenix Wing berarti ya. Aero Pegasus tuh 300.000 Iya. Ini Kita panggil ya udah Mardika. panggil aja lah kita Mardika lah ya. Ayo. Sama Dito sini dong. Tadi gua udah telepon juga Dito. Ayo kesini. Dito lagi sakit ya? Apa itu kode mau diperiksa dokter? Dito sini ayo. Dito katanya udah Dito katanya lagi nonton lagi penonton katanya. Ayo Dito Dito. lagi ini aduh. Ayo. Ini dia kunci kita. Cari kursi kita geser. Gua geser mumpung mic-nya. Mic-nya enak nih. Dito ya kan? katanya mau digantiin dulu. Dito emang mau diganti siapa? Nah, ini. Dito lagi sakit. Oh, Iya, jadi Dito sekarang sudah berubah. Mana rambutmu yang keriting itu, Dito? Ini mini Dito. Mini Dito. Iya. Ada lagi Mini Dito. Orang tuh Drixen. mini 4WD. Drixen. Admin D ya? Admin D. Kalau kata Oh iya, Om admin Dini D. Bukan F, bukan Iya. DIJ. Dito lagi sakit. Oh, Dito lagi Jadi sakit Dito katanya. butuh dokter. Oh gitu. Kayaknya maunya Bu Dokter deh. Oh wow. dokter. Iya. Ini Bu Dokter. biar sehat aja. Ya, kasihan. Dito butuh kejelasan. Rebonding ini sekarang. Rebonding? Rebonding kan Ini malah tipis, Pak. Malah reborn. Rebonding jadi lurus. Bukan jadi tipis, Pak. Maksudnya tipis. Gua kaget loh Dito yang datang kok tiba-tiba rambutnya jadi lurus gitu ya Biasa kan. kan Ini- udah menjadi founder overhead itu kan capek dan melelahkan. Oh iya benar. Sibuk juga. Menerima Jadi mau- warga-warga. Ini kan
admin Overheart dia. Ya dia founder. Oh, founder. Udah startup ya. Founder, admin, finance freedom juga dia. Akun eksekutif ya kan. Apa namanya? LSM. Megang saham 80%. Oh ya, programmer nggak sekalian? Lengkap. UX. Bener. Oh alah. Berarti kalau misalnya ada kata-kata di Overheard itu bisa 90% dari Dito dong. Iya, 20% dari itu. Bisa dibilang kalaupun emang ada postingan, Iya. kalau ada satu huruf itu dari Dito. Ah, minimal. Minimal ada satu huruf. Minimal dari satu Dito. huruf. By the way ini Mardika. Oh iya. Nih kayaknya pada bosan nih ngeliat Nggak, gua nggak. lagi. Baru dua Oh, podcast dua-duanya. gimana nggak bosan guys? Di sini podium, di sana podium. Ngeri. Sana podium. Ngeri. Sama juga kayak Om Gengar nggak sih? Coba. Iya. Sama aja kayak Om Sama, Gengar juga. sama. Dikit-dikit Oh, podium, enggak. dikit-dikit podium. Yep. Ya silakan mikrofonnya. Udah nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngebalikin. Mikrofonnya di. Nah, ini di tengah udah ada jadi bukti nyatanya. Cuy. Ya, ini udah paling konkret. Udah nih paling buktinya. konkret. Iya sih, susah sih. Sekarang gue mau nanya sama Mardika, mumpung Mardika ada di sini. Emang lu pada ikut lomba apa sih? Katanya mau terbang nih ke Malaysia katanya. Sebenarnya gue juga kaget ya kayak Kaget gitu kayak gitu. kaget. Sumpah, Om, itu kaget banget. Kaget. Dan itu pas Mardika bilang kaget, sumpah kaget banget. Kaget. Beneran. Sampai istri gua pun kaget. Ya, serius. Kaget. Ceritain. Kaget tuh. Ini POV gue dulu kali ya. Iya. Iya. Jadi waktu itu gue lagi nongkrong sama anak-anak Beyblade juga. Iya. Sama Domir, sama Lucitik, Ojan, LD Chan gitu. Terus tiba-tiba ditelepon Pak Ketum. Oh iya, ditelepon. Telepon Pak Ketum, ada apa nih? Akhirnya gue keluar ngangkat telepon gitu. Dia bilang ada apa nih Pak gitu katanya. Gitu. Ada berita baik nih gitu dibilang kan. Kabar gembira buat kita semua. Ada apa nih gitu kan, ada apa gitu. Lu bisa luangin waktu nggak minggu depan, kata dia gitu. Lu bisa kosong kapan gitu. Gua harus lihat jadwal kerja gua dulu sih gitu kan. Ya kalau sore sampai malam mah bisa. Mungkin gua mikirnya kayak Sehari. mau ngobrolin sesuatu aja gitu. Oh, iya. Biasanya kan kayak gitu kan. Kadang kita dia mau ngobrol sama gua apa, ya biasa di KLP sore sampai malam gitu kan. Iya. Terus kata dia, ini bahkan bukan lu butuh 3 hari, gue bilang. Kamu mau ngapain gitu. Ya akhirnya dia cerita, kita di-invite buat exhibition match ya, Indonesia All Star lawan Malaysia All Star, yang undang langsung dari pemerintah Malaysia gitu. Betul. Kita didanai gitu. Jadi karena kemarin pas ke Singapura itu kan sebelumnya Pak Ketum ini kan menjelajahi Malaysia. Iya. Jadi di sana ketemu sama ketua-ketua di Malaysia. Iya. Ya. Ada obrolan-obrolan. Akhirnya harapan-harapan dari pihak Indo dan Malaysia benar-benar kejadian dan di ACC gitu sama pemerintah Malai gitu. Jadi kita bisa diberangkatin 4 orang. Ya. Bisa diberangkatin 4 orang ke sana. Walaupun nanti 6 orang ya berangkat ya. 4 orang tuh berarti siapa aja? Mardika, Gengar, 2 lagi. Om Leo sama Abe. Abe. Jadi di sana Oh, juga perwakilan. ada escort lah yang nanti Iya. ini gitu. Oh berarti duanya itu adalah sepuh Beyblade, duanya lagi adalah emang cem-cemnya Beyblade. Iya benar. Ngeri. Udah apa pensi aja udah. Susah kita kalau Susah. Udah. Satu figuran. Tapi di sini gue mau disclaimer dulu ya, kayak kemarin kan gue dapat sampai cerita dari dari Pak Ketum kayak gue berangkat sama siapa gitu. Sama ini ada nyebut Om Gengar bahkan nyebut kayak ini sebenarnya gue nggak layak gini gitu kan. Itu gue ngomong, serius Om. Ya dia bilang gitu. Gua bilang. Kalau gue sih waktu itu ya emang menurut gue ya gue ngerasa juga ada beberapa blader gitu yang kualitasnya mungkin di atas gue sekarang gitu. Juga mungkin juga kenapa sih kita berdua gitu yang dipilih. Kemarin gue habis ngeliat dia kok kenapa nggak gue, kan bisa aja gitu kan. Itu yang gue pikirin. Nah terus kadang gue mikir gini ya, ya mungkin ini udah hasil rapat ya. Karena kan ini juga dadakan, kita juga nggak bisa ngadain qualifier gitu buat ini. Waktu Jadi cepet dilihat dari mungkin hasil gate ya. Hasil gate, konsistenan. Gue juga sebenarnya juga ngerasain apa yang dirasain Om Gengar, kayaknya ada yang lebih gitu. Maksudnya dalam soal konsistensi juga ada beberapa player yang menurut gue dari segi teknik launch bagus, bahkan powernya juga gila gitu. Cuman kalau misalnya udah
panggilan negara kayak nggak bisa nolak walaupun ngerasa kayak ada loh sebenarnya yang lebih baik gitu. Iya, Cuman iya. gua kayak udah nggak bisa nolak aja gitu. Jadi ini disclaimer nggak bisa nolak cuy. Iya. Walaupun Serius, gua ngerasa berarti nggak bisa nolak. kayaknya lebih jago si A dibanding dia deh gitu kan apa sih ada aja nanti Betul, omongan betul, kayak gitu kan cuman kalau udah panggilan negara aduh gua udah nggak bisa nolak cuy. Karena kesempatan mungkin tahun depan juga gua mungkin ngerasa nggak bisa gitu mungkin ada bibit-bibit baru karena kan makin berkembang kan gue Iya, juga iya, ngerasa udah lama di Beyblade gitu dan sebenarnya orang-orang yang tadi gue maksud itu tuh rata-rata main Beyblade tuh juga kayak baru setahun apinya tuh masih pada gede-gede semua gitu termasuk Om Genggar ya kan baru belum ada setahun ya lu main Belum, istri gue inget terus. Ya. Belum setahun ya? Belum setahun, hampir setahun. Hampir gitu. setahun. Rata-rata orang-orang baru semua gitu yang Ya, Desember genap setahun. Ya. Selamat ulang tahun dulu dong. Yeay. Buat main enggak. nah, jadi gue ngerasa mending buat orang-orang yang menurut gue di atas gue levelnya kayak jangan sampai padam apinya. Kita lihat tahun depan karena Beyblade Indonesia nih lagi berkembang sangat besar gitu. Banget, Bahkan mungkin nanti dalam setahun mungkin ada 2-3 kali acara-acara yang harus keluar negeri, turnamen-turnamen luar negeri dan bisa jadi kesempatan kalian gitu. Betul banget itu Nggak setuju banget. menutup kemungkinan lah. Oke, ini cukup menarik menurut gue karena kan tadi dari Merdeka sendiri sama Om Genggar sendiri bilang katanya kan mungkin ada beberapa yang kalian rasa lebih deserve untuk dipanggil ke Malaysia gitu loh. Tapi kan pada ujungnya at the end of the day dan bukti nyatanya faktanya adalah kalian berdua yang terpilih. Coba deh gue dulu ya. Iya. Jadi pas waktu itu ditelepon tuh gue telepon jam setengah 12. Malam. Oh, Lu jam berapa? enggak lah, enggak setengah 12 Gue setengah 12 om. Enggak, gue ditelepon itu jam 1 pagi, 2 pagi. Iya benar. Soalnya habis gua pasti keluar. Jadi gini om. Jadi posisinya itu gue lagi nyiapin combo untuk Jiwat. Oh iya, Karena Jiwan gua pas lagi ya, kemarin. pas lagi anak-anak bangun itu kan gue nggak bisa fokus kan. Pasti ajak main mereka, ada jalan keluar macam-macam. Akhirnya malam setelah mereka tidur baru gue tes combo. Sampai setengah 12 itu pas tes combo ditelepon sama Pak Ketum sama Gap. Om Genggar, kalimatnya bayangin ya tengah malam lagi main Beyblade Setengah 12 malam. lagi capek, otot lagi capek, Iya, kan? senderan. Ya Om Gap apa? Kepala gua mikir, gua salah kata sama siapa nih? Nah, kan. Bener gak sih di telepon Om Gap nih gua bikin drama di mana sih? Cuma karena gua udah capek ya, udah deh gua mungkin salah kata di mana sekarang deh. Ada waktu luang nggak? Aduh panjang berarti ngomongnya. Aduh. Ya udah, gua bilang bisa Om, bisa diatur kapan mau sini. Tapi nggak bukan cuma seini, kayak persis yang mereka bilang, mungkin bakal berapa hari. Kenapa Om? Terus dibilang, siap nggak? Pakai jersey pakai jersey timnas lagi dan bawa bendera Indonesia di pundak lu lagi. Gue mah, mau ada apaan udah? Berat juga Terus lu ambil berat. serius, sama Om. Ternyata kalau ngomong tuh emang begitu pada Beneran, Om. kayak begitu. Lu siap nggak gini-gini? Lah kenapa nih gitu ya kan kayak gitu. Lo tengah malam. Ya, sama. Akhirnya gue bilang, Sama juga begitu. gue coba bilang gini, gue diam. Gue bilang, Om, jujur sebenarnya kalau gue, berapa orang yang diambil? Dibilangin ada 4, cuma 2 itu kan memang dari petinggi yang masih aktif, kayak Om Abe dan Om Leo. Sekalian buat escort juga, 2 lagi player. Dan semuanya sepakat buat ambil nama Om Genggar. Terus gue bilang, jujur kalau gue ada nama sebenarnya yang lebih bagus dipilih daripada gue. Banyak. Oke, dari banyak nama itu sebut satu nama. Gue sebut nama Mardika. Om Gap ngomong nggak? Ya, ngomong. Gue bilang Mardika. Itu adalah nama kedua setelah lu. Dan itu pasti gue telepon setelah ini. Wah. Tapi kalau lu nggak iyain, kita bakal agak bingung buat nyari siapa setelah Mardika. Iya, make sense. Dan tadi mau dibikin road tuh, cuma waktunya kependekan teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana jangan mikir, wah ini permainan politik atau gimana, enggak ya. Enggak. Jujur, gua pribadi dan Mardika tadi udah ngomong, kami berdua udah bilang masih banyak nama lain di luar sana yang lebih jago, lebih on fire dibanding kita. Buat dipilih, tapi waktunya yang tidak memungkinkan. Betul. Bentar, timeline dari telepon ke berangkatnya ini seminggu berarti? Belum nggak nyampe. Nggak nyampe. Bikin rokok gimana? Nggak nyampe. Hari ini, ambil ya, gue nggak Ya. kata Dito, cariin dokter gitu. Oh iya, siap. Bawa ke sini ya sih. Siap. Jadi dari gue di telepon itu kelar tutup telepon tuh setengah satuan kalau nggak salah. Habis itu Mardika di telepon mungkin. Jadi ambillah hari Minggu. Baru ketemu berangkat itu hari Jumat malam ya kita berangkat ya. Jumat malam udah jalan dan itu berangkatnya pun malam karena masih banyak yang kerja kan. Iya. Jadi berangkatnya malam. Jadi malam itu istri gue saksi ya. Dari tutup telepon gue nggak bisa tidur. Sampai akhirnya kepala gue pusing, akhirnya gue minum obat. Akhirnya gue bisa tidur. Sampai jam 3 tuh akhirnya gue bisa tidur. Terus bangun lagi jam 4 pagi buat subuh. Iya.
Kelar itu gue nggak tidur lagi sampai anak sama istri gue bangun, terus gue tidur lagi pas istri gue mau mandi mau jalan ke Jiwan. Dari situ gue nggak tidur lagi habis Jiwan. Kejadiannya berarti. Pas di Jiwan, Jumat dini hari, jadi Jumat Sabtu dini hari. iya, Ya pas Allah. di Jiwan lawan gue itu nanya kamu sakit ya? Karena pas gue main itu bener yang kayak mableng gitu. Om. Iya 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 iya. Ya gue masa bilang, iyalah gue kalah karena gue nggak tidur, nggak mungkin dong. Gue bilang enggak, gue lagi jelek aja mainnya. Gue bilang itu ke Micomet, ke orang Bandung. Enggak, memang gue lagi jelek aja mainnya. Kelar itu nonton sama istri gue 3 jam tidur di bioskop gue. Jadi emang bener-bener ini sesuatu yang bukan kita nggak mau nolak, tapi sudah di tahap nggak bisa nolak. Udah tugas seperti itu mana ya. Sebutannya bukan tanding ya om, dinas. Iya. Disebutnya Jadi di dinas. sana tuh bukan turni yang Gimana-gimana apa, kan. Enggak. Jadi turnamen sebenarnya ya emang kita pengen jalin Delegasi gitu om ya, Ya. kayak delegasi juga. kayak jalin persahabatan lah antara Singapura, Malaysia gitu. Kayak duta nggak sih jatuhnya nggak sih? Iya, itu itu Duta. lebih kayak untuk merepresentasikan Indonesia tuh leadernya seperti apa sih? Iya. Iya. Kurang lebih. Nah, jadi bukan turnamen yang emang benar-benar Bukan kayak Singapura RPS kemarin. Bukan. kayak Jiwan gitu loh, tapi lebih ke friendly match ya. Ah, friendly match Ya, eta. betul. Cuman mempererat. match eta. Dan ada fun fact om, ada fun fact itu adalah, tahu gak perwakilan Singapura siapa? Siapa? Yang juara 1 kemarin di Oh, di Project Jiwan. X. Iya. Di Jiwan apa di RTS? Project X. Oh di Project Iya, X. salah satunya dia yang jalan. Jadi emang mungkin Singapura pun juga bingung nih nyari siapa kan. Jadi kemarin Project X aja deh. Soalnya kalau Jiwan diajak buat tanding juga, double nggak sih om bebannya? Iyalah pasti. Iyalah, Mereka udah harus gile. ke situ, harus ke Jiwan lagi. Jiwan Kalau lagi. kalau Singapura kalau salah jalan perempuan deh. Wow. Yang jalan ke Indonesia kalau salah perempuan dari Yang Singapura. apa? Yang tanding buat Jiwan. Enggak. Oh bukan deh? Bukan. Si ini anak Trailblazers juga. Oh, Trailblazers. Oh, berarti yang Ada. perempuan beda lagi Oh, ya. udah selesai ya di sana di Singapura ya? Temennya Zen. Oh Zen? Temennya Zen. Temennya Zen. Kebetulan gua kan itu kan pas lagi G1 finalnya itu kan ketika kita lagi ke USS. Gua kan balik duluan. Oh iya benar. Gua balik duluan sama Om Leo, sama Kani Iya, gitu. Balik lagi ke sana. Nyari Dari Gunbuster. BB tuh. Saya miss part itu. Sekalian lah, sekalian. Tapi lumayan menarik nih dari kita yang ngomonginnya dari friendly match, berarti kan emang harapannya adalah untuk menjadi representasi Indonesia, bukan untuk mencari siapa yang menjadi juaranya. Iya. Nah, yang gue pengen pertanyakan adalah menurut Om Genggar dan juga Bang Mardika nih, sebenarnya ada nggak sih dari harapan kalian sendiri gitu setelah friendly match ini bakal terjadi apa untuk scene di Asianya dan juga untuk scene di Indonesianya untuk Beyblade X? Dari Kocilo. bandingkan lu mungkin. dulu ya. Harapan dari adanya friendly match ini gitu. Sebenarnya harapan gue sih kayak semoga kita bisa belajar banyak sih dari Malaysia gitu. Contohnya? Karena kan di Malaysia ini kan udah diresmikan ya, Beyblade ini jadi olahraga. Udah masuk ke ekskul Betul, sekolah-sekolah. Gue pengen bisa sebesar itulah. Amin. Gitu. Bisa PON Amin. gitu. Ada PON-nya juga? Ada. Di sana udah ada Sport om, official. udah official sport. Gue pengennya sih gitu, sama lebih apa ya, hubungan. Jadi ketua-ketua mungkin tiap negara bikin lagi organisasi Ya. SEA gitu. Kayak ASEAN tapi versi Beyblade nggak sih? Iya, betul. Gitu. Jadi supaya terstruktur, terus nanti lebih komunikasinya lebih enak gitu. Kalau ini Betul. kan sebenarnya pas RTS itu kan kita nggak ada yang tahu misalnya ketua Thailand siapa, ketua Filipina siapa Ya. gitu, nggak ada yang tahu. Jadi kita kenalan lah kemarin kan di sana. Ya kita berharap ya untuk kemajuan Beyblade Indonesia lah yang pastinya tujuan weekend ini kita ke sana gitu. Kalau gue pribadi ya, kalau gue mau ikutin ego gue pilih kejiwan. Iya, karena Jujur. mungkin karena stage lebih gede nggak sih dan lo kayak official gitu nggak sih? Enggak, gue pengen rasain tanding dan ada apa namanya, ada crowdnya tuh Indonesia gitu. Gue pengen rasain kayak Taufik Hidayat main di Senayan. Make sense. benar. Jujur itu gue pengen banget Iya, sebenarnya. iya, iya. Lu bayangin gak sih pas lagi main di truk Indonesia gitu, main Beyblade gitu, Iya sih. satu mall itu rame, gue merinding bayanginnya. Tapi karena gue mikirin ke depannya ini adalah stepping stone Indonesia di internasional, ya udah gue pilih buat. Kalau gue pilih mau ikutin ego gue mau tanding week 2. Gue mau main di week 2, gue mau ambil slot dan gue mau menang di G1. Gue mau ngelawan orang-orang di tanah gue sendiri. Tapi karena ini lebih ke gue ngeliat ya stepping stone untuk Beyblade ke depannya, dan sejauh apa di sana itu sampai ada ini loh, Day One itu meet and greet kan.
Iya. Dewan itu meet and greet. Ketemu sama orang-orang pemerintah. Wow. Dubai. Serius om. Iya. Jadi kalau gue adalah gue ngikutin gue nih, ego gue yang pengennya main tuh, kalian tau gue bener main. Iya. It's hal yang ribet buat gue. Gue pengen sana main, ketemu lawan main. Iya. Wow. Jadi itu bener-bener meet and greet. Itu ada meet and greet, ada kita harus ngunjungin booth ya om ya. Ya. Ngunjungin booth nanti di sana. Jadi acara apa sebenarnya itu? Ada internet. Jadi itu tuh kayak acara festival Kemas. Si Kemas itu tuh kemajuan masyarakat singkatannya. Dia tuh kayak apanya di sini tuh apa ya? Gue pikir kayak Kemendagri, ternyata bukan. Kayak apa ya? Kemas Indonesia nggak tahu lah ya. Pokoknya ada deh di bawah pemerintah. Berarti eksibisi berarti ya? Eksibisi showcasing Ya. something ya? Jadi nanti pun acara ada dua. Pertama itu adalah G3 di festivalnya si Kemas itu. Yang kedua adalah International Exhibition All Star, Exhibition Match All Star Indonesia, Malaysia dan Singapura. Gitu om. Jadi ya bener-bener kayak ya bener om Gap bilang ya dinas om. Datang ke sana tuh jadi mukanya Indonesia dan ya tetap lah gue pribadi gue yakin Mardika juga sama, kita pengen menang. Deep down kita pasti pengen menang. Benar. Dan di sana kita datang tuh bukan buat kalah, bukan buat cuma dulu. Gue main. Ada kemungkinan ya, gue dapat info kemarin dari Pak Ketum, kemungkinan kita kayak ngetiminnya sama negara lain. Ya, jadi nggak ditabrak. Jadi kayak bukan Indonesia nih, main sama Indonesia ngalahin ini enggak. Nggak. Jadi kita nanti setim sama Tag Malai. team berarti mainnya? 6G? Ya paling kan ada Singapura juga. Yang nggak tahu lah nanti. Belum Kemungkinan tahu begitu. soalnya. Cuma disebutnya exhibition match gitu doang, exhibition match. Jadi ya Ada streamnya nggak ini? Ditampilin di Belum lawan tahu ya? ya, belum Belum tahu. tahu. Info. Karena kalau misalkan emang ada, ntar kita kasih linknya aja. Benar. Pasti, Om, pasti. Kalian langsung pada nonton. Ya. Gengar dan juga Bang Mardika main di mana. kan ada streamer ada caster profesional ini ya kan. Dan ditemani Dito yang udah diobati Bu Dokter. Dito yang udah di rebonding ya? Kayaknya udah di Udah di rebonding belum sih? Belum Dito katanya mau ini, mau pink warna. Oh mau pink, enggak hijau aja biar lucu. Mau Biar jadi lucu. Oh, iya, mau iya. jadi Dito Arc. BX00 Memaksimalkan alter ego-nya kan sama alter Dito. ego. Gitu. Jadi om memang benar-benar Malaysia sekali lagi buat teman-teman yang mungkin kaget ada apa namanya ada berita tiba-tiba Gengar jalan ke Malaysia, Mardika jalan ke Malaysia. Percayalah di belakang situ kalian boleh tanya ke Gap, boleh tanya ke Om Leo, boleh tanya ke Om Abe. Kami nolak awalnya. Tapi karena sampai di satu titik di mana kami nggak bisa nolak, kami akan jalan dengan segenap waktu dan pikiran yang kita bisa punya. Oke, berarti gini, mindsetnya untuk Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia kan udah nyatu nih ya? Kayak dari gameplay gitu loh, masalah dari kompetitifnya, keseriusannya gitu loh. Gimana dengan stoknya? Apakah stok dari Singapura dan juga Malaysia sama seperti Indonesia? Kalau Indonesia kan emang pada faktanya emang kita agak telat dong. Agak telat. Terimanya ya. Kalau di Singapura sama Malaysia gimana sih kalau yang udah kemarin datang ke RTS? Ya mereka update sih. Update banget. Update sih. Cuman kalau Indo kan sekarang juga udah paling update kok, terbaru heeh. sih. Udah paling terbaru jadi ya nggak masalah lah. Bagus lah ada peningkatan gitu. Gue cukup Improve. betul. Gue pribadi cukup happy dengan perkembangan barang yang masuk sekarang. Ya, Karena setuju. kita udah mulai bisa compete ke mereka di luar price bay kayak AP, Overwyvern kayak gitu-gitu Ya, kan. benar. Tapi kalau unofficial match kan masih boleh. Tapi di luar itu kayaknya setuju nggak Coach kalau gue bilang orang Indonesia kemarin itu minusnya adalah kita nggak dibekali dengan update bay. Ya. Jadi di internasional tuh kurang greget. Sekarang Indonesia Update-nya itu apa tuh maksudnya tuh? ya ambillah yang ada di toko-toko sekarang nih kayak pas kemarin itu misalkan mereka udah ngerasain punya kayak Balia misalkan ya. Orang-orang Jepang itu udah ngerasain main Overwyvern, Hasbro Balia belum nyentuh Overwyvern. Kurigura belum ngerasain Overwyvern. Kurigura Balia bisa dihitung jari, bisa make Aero Pegasus. Mereka bisa hari-hari main Aero Pegasus. Ya. Iya benar. Sekarang minimal banget by official standard Indonesia punya skill, Indonesia punya stok. Jadi Indonesia bakal jadi negara yang bakal banyak banget jadi ancaman buat negara lain. Oke, berarti masih ada ruang untuk improvement kah untuk stok Indonesia atau sudah cukup sekarang? Banget sih. Banget tuh. Bakalan lebih gede lagi sih menurut gue. Jauh kayak kata gue. Bakal lebih gede dalam arti apa nih? Ya perkembangannya sih, maksudnya ini kan kita misal peserta terbanyak kemarin RTS, kemungkinan ya bisa lebih banyak lagi gitu. Dan kalau lebih banyak kan pasti bibit-bibit ininya kan juga banyak ya. Betul om.
Jadi kayak lebih seru lah scene-nya. Dan tahu nggak sih? Gue banyak denger dari sana dari sini. Gue kebetulan meeting ketemu klien, ketemu apa? Iya. Oh Beyblade ini iya di kantor saya ada tuh yang main. Tapi gitu aja main di kantor. Di kantor di mana? Di PT ini. Tapi nggak ikut komunitas. Namanya siapa? Gue tanya nggak. Mereka sebut nama ini. Nama real sama nama calong beda kan? Betul. Cuma maksud gue di luar sana itu banyak yang main Beyblade dan nggak kenal komunitas. Percaya sama gue. Oh tapi itu gue akuin. Karena Iya, Om. emang dulu tuh gue 3 bulan pertama beli Beyblade tuh nggak tahu kalau ada komunitas. Ya. Nah itu dia. Dari bulan Maret gue beli pertama itu gue belum tahu. Akhirnya dikenalin sama teman gue, ada nih BJX coba main ini. Ya tapi itu dia ya untuk teman-teman semua yang tahu temennya juga main Beyblade gitu loh. Nggak apa-apa, ajak aja komunitas. Kita Ya. di sini Jakarta apalagi ya. Oh iya. Banyak banget. Ih banyak sekali. Banyak banget. Tiap hari bisa main Beyblade. Setiap Banyak hari kita sekali. ada. Kita setiap hari ada. Jadi kalau misalkan emang pengen nanya apa segala macam, boleh langsung ke IG ku Edri Choji atau Om Gengger atau Bang Dika, nggak apa-apa. Betul, Iya. saya aja. Gitu. IG lu. Lutfi Lutfi boleh. Suryanda boleh, Lutfi Itu dia. Suryanda. Ada keraton nih. Oh iya. Penontonnya banyak kita di sini ya, 3.000 penonton loh ini yang nonton loh ya. Waduh. Jadi kayak gitu Om kalau dari kami. Oke, berarti untuk stok dan juga player kita juga udah bahas dari karakteristik sih sebenarnya. Ada nggak sih kayak karakteristik unik yang datang dari Singapura ataupun dari Malaysia di saat kan kebetulan kalian berdua kan kemarin main nih untuk di rute Singapura kan dan emang jalan bener ke Singapura. Nah, untuk karakteristik ada nggak sih dari Singapura dan juga Malaysia? Tadi gue udah ngasih tau Lutfi. Iya. Sekarang kita tanya Mardika, ada nggak? Pak Mardika, ada bener nggak? Ada, Kita ada. harus verifikasi ulang nih ya kan. Ada, sumpah. Ada. Jadi Singapura mainnya kayak gimana Ce? kalau Singapura ya, menurut gua mereka tuh lebih suka main stamina. Oke bener berarti. Lu Centra. nggak pernah ngobrol sama Mardika? Iya centra. Nah. Kalau Malaysia lebih barbar lah mainnya. Mirip-mirip berarti sama kita. Beda-beda. Gini, Kasih kita tahu, tuh- kasih tahu, kita kasih tuh tahu, gini, kasih tahu. Kalau barbarnya Indo itu tuh emang main power, tapi kita masih rapih mainnya gitu. Gitu. Menurut gue sih di situ ya bedanya ya. Kita main power tapi kita rapih gitu. Kita nggak yang lari-lari gitu. Ya, Bahkan kita kencang nih, tapi kita masih bisa Ukur. diem dulu. Iya. Nggak yang langsung lari. Berarti semua. kalau dari Malaysia itu langsung nabrak-nabrak ya? Lumayan. Itu ya maksudnya gua nggak bisa mastiin itu 100% karena kan gue juga ketemunya sedikit Beberapa ya? Terus juga kemarin ada yang lucu sebenarnya ketika gue ketemu Brunei Oh, itu kebetulan. keren. Itu keren. Keren. Itu salah satu gue kalah sama dia. Jadi beliau ini ada rabun ya. Rabun, kekurangan di pandangan. Jadi benar-benar susah ngelihat. Kayaknya ngeliat jarak dari sini ke piala ini nggak bisa. Serius. Iya. Ada kan dari pegangan launch kita ke arena tuh dia udah nggak bisa lihat. Tahu Zatoichi gak? Iya. Zatoichi samurai, Iya, the iya. blind samurai. Iya. Oh ya. Yang kalau dia tuh megang pedang tuh baru nebas kalau ada orang injak rumput. Iya. Persis kayak gitu. Tanya Mardika. Ya, gue kalah 6-3 di situ. Ekstrim 2 kali. Kalah kan. Itu. Awalnya gue lead 3-0 kan. Balas. SSC free ball lead 3-0 tuh ekstrim. Moli. Abis itu B kedua gua Jarot. Nah itu gua ngerasa launch gua udah bagus banget. Karena gua benar-benar lama. Gua reverse lama banget. Banget. Gua reverse lama banget. Dia tuh udah muter 3 kali. Nah ketika gua turun, dia tuh udah pelan. Tapi karena si Jarot gua ini masih kencang, kena recoil sendiri. Sama B ketiga kan juga sama. Sama-sama PW. PW 960 ras, beliau 360 gitu. Gue sebenarnya udah pede aja menang stamina kan. Cuman kan tetap ya harus kencang ya supaya bisa nge-secure stamina kan, menang stamina. Di situ mungkin gue grogi sih. Gitu. Adrenalin juga ya? Adrenalin. Iya. Itu kacau. Kalau lo nggak, kalau lo nggak ya. Kacau. Kalau lo nggak, ketika gue main backswing gue bisa lama juga kan nge-reverse di atas. Itu tuh langsung jatuh ketabrak, udah selesai. Jelek banget launch gue di situ. 2 kali nggak. Jadi yang gue aneh itu Beyblade yang udah pegangan gue sendiri, itu gue full launch-nya jelek banget di sana. Entah, yang pertama gue ada, walaupun masih menang stamina, tapi gue benar-benar kemiringan. Kayak sampai scraping gitu. Yang kedua langsung ketabrak. Itu win rate-nya jelek banget sih Phoenix Wing gua di di ini ya individual ya. Paling bagus SSC ngasih banyak poin lah. Makanya free ball. Free ball 160. Wow. Om Gengger sendiri gimana pengalamannya? Itu tadi kurang lebih gua Tapi pas tim battle
Oh, di ini battle baru- kan udah lepas. Oh ya udah. Di battle tuh udah nggak ada beban. gacornya ampun. Itu Ciganjur gacor banget. Gancor kan. Gua Om Leo kan timnya gua Om Leo sama Mardika. Itu gua duduk doang Mardika yang bantai-bantai semua orang. Gua nggak, gua nge-sweep 2 kali, 2 match gua nge-sweep. Sweep, full sweep. Langsung ya. Iya. Pas di ujung kalah. Dan dibantainya sama siapa? Kita kalah sama siapa? Gabriel. Dia berteman Gabriel dengan sendirian. Dia berteman dengan orang Singapura dan Malaysia atau Singapura ya? Singapura. Dia Gabriel berteman dengan 2 orang Singapura membantai kita. Nah, tapi yang nge-carry siapa? Itu Gabriel sendiri. Ngebantai Mardika, Om Leo, gua. Om Genggar sekalinya turun. Itu kan dia nggak pernah main dari awal nih main, nggak pernah turun, itu turun langsung kalah. Jadi adrenalinnya udah Ini bener-bener. main King of the Hill. Iya. Oh, oke. Jadi tiga lawan tiga. Jadi gua tuh udah yang ya udah capek gitu nih. Yang udah hahaha. Malas. Dan yang iyanya kayaknya gua gara-gara ketemunya Om Gap. Jadi rasanya tuh temen gitu. Iya. Mungkin kalau ketemu orang Malaysia beda lagi. Atau negara lain. Masih ada mungkin kan. Pengen ini. Untungnya itu udah semifinal. Semifinal. Untungnya udah semifinal. Dan Jadi masih kita ada perebutan juara 3 ketemu timnya Om Beis. Kita Om Beis. Wah menang. Jadi sebenarnya 1 sampai 4 itu ada Indonesia. Iya banyak Indo. Cuman yang juara 2-nya ya campuran lah. Ya, at the very least udah Indonesia aja. Iya, benar sih. Iya, Minimal. Yang pengen gue tanyain adalah, ini kan kita dari tadi denger experience yang sebenarnya bener-bener senengnya banget nih di tahun ini nih, ya kan, dari bagaimana progresnya Beyblade. Nah mungkin yang pengen gue tanyakan, mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir juga kali ya. Iya. Dita ya. Pertanyaan terakhir gue adalah, Obo di toko dokter. dibandingkan dengan tahun lalu, apakah ini ekspektasi kalian untuk di mana Beyblade sekarang di tahun ini? Atau mungkin ya ekspektasinya malah jadi di bawah tapi ternyata hasilnya jadi lebih bagus lagi untuk tahun ini. Siapa dulu nih? Kocil lo. Gue dulu. Soalnya gua agak dalam jawabannya. Kalau gue pribadi, Dibanding tahun lalu ya. Kalau gue pribadi kan sebenarnya tahun lalu itu kan masih belum gede banget lah. Tahun lalu BCC lah. RTS itu BCC, tahun lalunya tuh BCC sebutannya. Jadi ada luar kota gitu, dan menurut gue juga nggak sebesar itu juga. Maksudnya komunitasnya lagi nggak terlalu gede gitu. Sebenarnya puncaknya itu tuh lagi gila-gilanya tuh awal tahun. Awal tahun tuh tiba-tiba banyak banget player gitu. Nah, gue tuh nggak expect kalau misalnya sampai kayak gini gitu. Dan menurut gue ya ini andil besar dari Pak Ketum gue, Abek. Dia itu punya apa ya? Dorongan. Bukan ekspektasi. Dia pokoknya ini banget lah. Drive itu. Drive-nya tinggi banget. Dia pengen ini. Gue tuh selalu yang kadang sebagai salah satu admin Bejaksel juga ya. Kadang rem. Kayaknya ini terlalu ini deh. Apa namanya? Ambisius. Ya, Too much lah. Terlalu too good to be true lah. Gua. Tapi kejadian. Keren emang. Itu. Wow. Kalau lu nggak percaya lu boleh tanya Om Bimo, lu boleh tanya Avi. Dia tuh yang kayak, ini kayaknya nggak bisa deh, atau nggak, pelan-pelan dulu gitu maksud gue. Cuman dia tetap, ayo, gue udah komitmen jadi, dan akhirnya kejadian gitu. Walaupun emang RTS ini lumayan banget ya, maksudnya lumayan berasa lah perjalanannya gitu, capeknya segala macem. Cuman lihat hasilnya dengan acara semegah itu, RTS nggak bisa dipungkiri. Event terbaik di Indo. Iya, the biggest ever community event Beyblade lah. Ya, itu lu mau streaming ada, lu mau nonton di layar ada gitu. Pesertanya banyak. Bahkan lu kadang-kadang juga ada casternya ya. Ada caster. Ada casternya. Kita langsung Profesional. kita langsung ngedatengin caster profesional. Caster profesional. Komennya di mana komentarnya langsung? Dari Beyblade Bang Bang. Oke, kalau dari gua sih gua yakin Beyblade bakal berkembang besar. Mungkin titipan dari gua seorang ayah yang punya anak 2 ini. Musik sedih. Tolong dikurangin dramanya. Ya. Main aja. Jadi mau main dimanapun, main aja. Jangan terlalu banyak mikirin drama. Jangan terlalu banyak dengerin siapa lagi apa sama siapa. Bro, lu kesini main buat main Beyblade. Selama lu bisa main Beyblade, selama lu bisa happy dengan lu main Beyblade, jangan lupa reason lu datang main Beyblade itu apa. Kecuali kalau emang lu reason main Beyblade adalah mau buat
cari urusan di luar Beyblade, Kacauan. silakan dilanjutkan. Tapi gue jamin sama lu siapapun itu, lu nggak akan jadi apapun di Beyblade dalam skena boleh gue bilang skena dalam tanda kutip profesional blader lah jatuhnya yang benar-benar punya prestasi yang kalau dibilang Beyblade nggak ngasilin duit, bohong. Bener gak sih Om? Lu dapat hadiah, lu jual bisa jadi duit kok. Iya. Lu dapat HP, lu jual dapat duit ibaratnya. Jadi sebenarnya itu aja titipan buat gua. Kenapa? Karena kasihan bro. Kalau nanti Beyblade ini tumbang gara-gara banyak hal-hal yang nggak perlu diurusin, gua nggak kasihan sama yang lagi drama sekarang. Kasihan sama anak-anak yang masih umurnya SD, SMP, SMA. In the future lah ya yang maksudnya lagi ya. semangat-semangatnya main Beyblade. Tiba-tiba hilang ya. In the time gua akan jadi Beyblade champion. Pada harinya Beyblade udah nggak ada. Karena udah banyak yang males ngurusin. Iya. Jadi titipan gue itu aja. Ingat kalian datang main Beyblade untuk apa? Boleh tahu tapi kalau bisa ya udah deh gitu. Ya udah deh. Gak usah aja. dipanjangin lagi ya. Gak usah Ya, angin dipanjangin. lalu nggak sih? Hahaha. Dan jangan cari masalah tolong di Beyblade gitu. Jadi Iya, ya Beyblade Allah. sekedar buat main aja udah gitu aja. Buat Cari gua sih. teman. ya. Cari teman, cari kompetisi, cari keluarga baru. Dan itu fun fact Om, Beyblade itu bener-bener udah udah kayak keluarga kedua buat gue pribadi ya. Karena bahkan kayaknya nggak tahu deh kalian buat teman-teman yang lain. Kayaknya gue lebih sering ketemu anak Beyblade dibanding Iya, keluarga gue. Ya. Kalau gue daripada orang kerja Gua Iya lagi. Dan Dan iya lagi. Circle temen-temen lama gue juga udah lebih jarang. Iya Betul lagi. dan pada saat lu bilang enggak, gue lebih banyak ketemu teman kerja daripada ketemu teman Beyblade. Tapi pas lu ketemu teman kerja ada berantemnya. Pas lu ketemu teman Beyblade banyak kan ketawanya. Iya sih. Iya, pasti. Make sense. Itu seni dari Beyblade sendiri. Jadi gue titip itu aja sih. Ya, jadi itu dia ya. Dan tolong jangan panggil saya kapten lagi ya, udah kelar acaranya. Jadi Kan masih berangkat. nanti kan? biar Iya, iya, iya. ya nanti kelar acara ini. Siap, Udah, cap, kelar. siap, cap, siap, Kapten cap. selamanya. Saya mau jadi dokter aja. Kapten selamanya. Masih berangkat ini ya. Jadi ini dia ya. Saya mau jadi dokter biar dicari Pak Dito. Ini juga jawaban dan juga perbincangan kita bersama kapten dan juga wakilnya ya. Yang udah benar-benar Kapten dan pelatihnya. dan pelatihnya. Jadi itu dia untuk kesempatan kali ini. See you next time di podcast Bye. berikutnya. Bye. Bye.